Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Kita akan mempersiapkan diri untuk belajar kebenaran firman Tuhan meskipun singkat, supaya kita mengerti tentang peristiwa akhir zaman. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami diberi kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara Menerima hari ini, supaya kami makin mengerti Tuhan tentang peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga kami bisa mengambil sikap waspada dan berjaga-jaga. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal, budi, pengertian untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita sudah membahas tentang cawan murka pertama dan cawan murka yang kedua. Dan kini tiba saatnya kita akan melanjutkan membahas pada saat ini, yaitu topik kita adalah cawan murka yang ketiga. Nah, ayat firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 16 ayat 4 sampai 7, dikatakan demikian. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ayat 5, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman itu. 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan ayat 7, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam ayat Wahyu 16 ini, ayat yang keempat, itu sudah sangat jelas bahwa cawan murka yang ketiga ini itu berbicara tentang krisis air yang akan terjadi. Karena dikatakan di sini sungai-sungai dan mata-mata air semuanya menjadi darah. Sebetulnya pada zaman Musa ini pernah terjadi, dialami oleh orang-orang Mesir ketika ada peristiwa 10 tulah ya. Tetapi di akhir zaman akan dialami oleh seluruh penduduk dunia, terjadinya di seluruh penjuru dunia. Kalau dulu zaman Musa hanya di negara Mesir dan untuk penduduk Mesir, tetapi ini mencakup seluruh penduduk bumi, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut antikristus. Dan penghukuman ini dinilai adil, seperti yang dikatakan ayat yang kelima, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Memang hukuman ini dipandang pantas untuk diterima oleh seluruh penduduk bumi, yaitu pengikut antikristus, karena mereka sudah menolak Yesus. Mereka dikatakan ayat yang ke-6 sudah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Dan itu sebabnya mereka dihukum, di mana Tuhan mengubah sungai-sungai dan mata-mata air menjadi darah. Dan itulah yang dialami oleh seluruh penduduk bumi ketika cawan murka yang ketiga itu dicurahkan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memberitakan mengenai cawan murka yang ketiga dan apa yang akan dialami oleh seluruh penduduk dunia, seluruh penjuru dunia yang terjadi Tuhan.
Kami yakin dan percaya bagi orang-orang percaya semuanya akan dilindungi oleh Tuhan. Mereka akan diangkat dan mereka akan menyambut dan menyongsong kedatangan Tuhan, dan mereka akan dimuliakan oleh Tuhan terhadap janji-janji Tuhan yang sudah dijanjikan kepada setiap orang percaya akan digenapi. Tetapi setiap orang yang menjadi pengikut antikristus, penduduk bumi yang sudah memberontak, yang sudah melawan Tuhan Yesus akan dihukum. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.